Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profesi Pengelola dan PTK PLS. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Nah, rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai PTK PLS. PTK sendiri merupakan singkatan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidik di dalam PNF merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merancang serta melaksanakan proses belajar dan mengajar. Selain itu juga mereka lah orang yang memberikan pendampingan langsung pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, kita ambil saja contoh dari pendidik PNF itu sendiri, yaitu pendidik PAUD, tutor keaksaraan fungsional, tutor kesetaraan, dan instruktur khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini sendiri merupakan seorang anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya sehingga ia diangkat sebagai penunjang dari program pendidikan luar sekolah. Nah, tujuan utama dari tenaga kependidikan ini sendiri adalah untuk melakukan administrasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah, melakukan pengawasan, sehingga hal-hal inilah yang dapat mendukung proses dalam program pendidikan luar sekolah. Kita ambil saja contohnya seperti penilik. Oke, saya sendiri akan menjelaskan identifikator. Identifikator adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Jadi identifikator di dunia pendidik biasa disebut sebagai tenaga kependidikan atau bekerja di bagian tata usaha. Seorang pekerja di tata usaha tugasnya merumuskan rangkaian pekerjaan dari pendidik, menghimpun, mencatat, mengolah, mendatangkan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Contohnya identifikator dalam Penmas itu misal di BP Paudikmas. Nah, di BP Paudikmas ada bagian yang menganalisis data-data masyarakat atau lembaga di bawah naungannya. Nah, itulah tugas identifikator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program PLS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana, yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan program, menurut Hasibuan, ia mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret, karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Jadi dapat saya gabungkan dari pengertian tersebut, pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya, dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pendidikan luar sekolah.
Ruang lingkup pendidikan luar sekolah menyangkut berbagai aspek kehidupan, dari berbagai usia, tempat, dan kebutuhan. Ruang lingkup pelayanan pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti segi pelayanan dapat dilihat dari aspek usia dan juga jenis kelamin, dan juga dapat ditinjau dari segi kelembagaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan program PLS. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluator. Evaluator adalah seseorang yang melakukan evaluasi atau yang memungkinkan terjadinya evaluasi. Menurut Purwanto dan Suparman, tahun 1999, evaluator adalah orang yang dipercaya oleh pemilik program dan orang-orang yang berkepentingan dengan program atau stakeholder untuk melaksanakan evaluasi. Adapun karakteristik evaluator yaitu yang pertama, mampu melaksanakan. Mampu melaksanakan di sini berarti individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Yang kedua, cermat. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, sabar dan tekun. Yang kelima yaitu hati-hati dan bertanggung jawab. Pengertian supervisor. Secara morfologis, supervisor berasal dari bahasa Inggris yaitu super dan vision. Super berarti di atas, dan vision berarti melihat, pemeriksaan, dan pengawasan. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya human atau manusia. Kegiatan supervisi ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi itu dapat diketahui kekurangannya. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan, tuntunan ke arah perbaikan, situasi pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar. Secara etimologi, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Jadi secara etimologis, supervisi ini yaitu penglihatan dari atas. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa supervisi adalah mengarah serta pengendalian kepada tingkat karyawan yang berbeda di bawahnya dalam satu organisasi atau kelompok. Karakteristik supervisor. Terdapat 4 karakteristik supervisor. Yang pertama, karakter. Karakter supervisi haruslah jujur, maksudnya mengakui semua perbuatan baik itu benar maupun salah. Kooperatif. Supervisi harus bisa bekerja sama dengan bawahan, klien, ataupun sesama supervisor. Ketiga, kompeten. Supervisor haruslah orang yang berkompeten di bidangnya. Keempat, komunikatif. Maksudnya, jadilah pendengar yang baik, berikan respon yang tepat, bukan menggurui, bukan menasihati, apalagi mengancam. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Terdapat 7 ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang humas, dan supervisi bidang tata usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan program PLS. Perancangan didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan atau desain merupakan rancangan atau rencana yang akan dilaksanakan dalam suatu pendidikan atau pelatihan. Dari awal sampai akhir, desain makro atau dalam rancangan secara luas, artinya desain tersebut digunakan secara luas dalam suatu lembaga atau instansi yang bersangkutan. Misalnya dalam suatu sekolah atau suatu perusahaan. Desain mikro atau desain yang lingkupnya kecil artinya
perencanaan tersebut digunakan hanya pada satu bidang keilmuan saja. Misalnya, hanya dalam satu mata pelajaran saja. Terima kasih.